Lebih parah dari Semarang, banjir kepung kota Banten, 3 kecamatan terkubur. Intensitas curah hujan tinggi menyebabkan banjir di 3 kecamatan di Lebak, Banten. Puluhan rumah dilaporkan terdampak bencana ini. Laporan bencana banjir ada di 3 kecamatan. Kecamatan Gunung Kencana, Banjarsari, dan Cimarga. Kata Kepala Bidang Kebencanaan BPBD Lebak M. Iskandar Sulaimi, dikonfirmasi melalui sambungan telepon Kamis 5 Januari. Iskandar mengatakan banjir disebabkan meluapnya air sungai di sekitar lokasi karena curah hujan tinggi. Banjir di Banjarsari karena meluapnya air sungai Cimohya, sedangkan di Cimarga karena meluapnya anak kali sungai Ciujun. Ketinggian banjir di 3 kecamatan itu mencapai 3 meter. Hingga saat ini relawan BPBD masih melakukan pendataan terhadap jumlah rumah terdampak banjir. Betul semua karena intensitas curah hujan tinggi jadi air sungai meluap. Kita belum ada laporan rumah yang terdampak ya, karena masih padai di lapangan. Ia masih evakuasi dan asesmen, tuturnya. Lebih lanjut, BPBD mengimbau warga waspada akan potensi bencana lainnya. Cuaca di 28 kecamatan di Lebak masih mengalami hujan dengan intensitas rendah hingga sedang. Selain banjir hari ini di Lebak juga ada tanah longsor dan pohon tumbang di Kecamatan Gunung Kencana dan Jalan Amblas di Cimarga. Jadi kita masih melakukan pendataan, masih hujan pungkasnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini adanya potensi banjir rob di sejumlah pesisir yang berada di Indonesia. Hal tersebut terkait adanya fenomena bulan purnama ada 6 Januari 2023. Kepala Pusat Meteorologi Maritim Eko Prasetyo mengatakan potensi adanya banjir rob tersebut dapat berbeda waktu di setiap wilayah dan secara umum juga berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar pesisir maupun pelabuhan. Dapat berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar pelabuhan dan pesisir seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, permukiman di pesisir, serta aktivitas tembak, garam, dan perikanan darat, kata Eko dalam keterangannya pada Kamis. Intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Selasa 3 Januari dini hari membuat Sungai Ciujung dan Sungai Cimohya meluap dan memicu banjir. Akibatnya 3 kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir dengan ketinggian air antara 30 hingga 50 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir yakni Kecamatan Banjarsari, Cimarga, dan Gunung Kencana. Banjir ini juga menyebabkan persawahan milik warga serta jalur antar desa putus terendam air. Tingginya curah hujan membuat jalur di Kecamatan Gunung Kencana menuju Rangkas Bitung terputus. Lantaran tertimbun longsor, selain banjir, hujan lebat membuat pergeseran atau pergerakan tanah yang mengakibatkan jalan di ruas Picung Munjul, Pandeglang mengalami retakan pada beton jalan. Sejumlah kendaraan yang hendak melintas pun tertahan tidak bisa lewat di jalan tersebut. Hingga saat ini pihak terkait masih terus melakukan upaya pembersihan agar jalan bisa dilalui. Pemerintah meminta kepada warga di sekitar lokasi banjir untuk pindah ke lokasi dataran lebih tinggi, karena dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah korban banjir di 3 kecamatan di Kabupaten Lebak. Saat ini, pihak terkait masih terus melakukan evakuasi korban banjir dan membersihkan material longsor yang berasal dari pegunungan setempat. Ribuan rumah terendam banjir dan beberapa rusak diterpa angin kencang di Kabupaten Pandeglang, Banten akibat curah hujan tinggi. Ribuan rumah warga yang terendam banjir ada di 3 kecamatan yakni Kecamatan Patia, Sobang, dan Kisata. Sedangkan beberapa rumah lainnya di Kecamatan Panimbang mengalami kerusakan akibat diterpa angin kencang. Kami belum bisa memastikan tingkat kerugian rumah warga yang terdampak bencana alam itu, kata Kepala Saksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pandeglang, Lilis Sulistiati, saat dihubungi di Pandeglang Senin 26 Desember. Beruntung bencana alam itu tidak menimbulkan korban jiwa, imbuhnya. Bencana alam di Kabupaten Pandeglang akibat curah hujan tinggi dengan intensitas ringan, sedang dan lebat disertai angin kencang terjadi sejak Minggu 25 Desember. Hujan terjadi malam, dini hari, pagi, siang, dan sore hari, mengakibatkan meluapnya sejumlah sungai. Diperkirakan curah hujan hingga malam ini masih berlangsung. BPBD Pandeglang mengimbau masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir, longsor, dan angin kencang. Masyarakat sebaiknya mengoptimalkan ronda malam untuk kewaspadaan karena dipastikan curah hujan sampai dini hari dan pagi. Kami meyakini banjir dan longsor bisa meluas di wilayah Pandeglang karena cuaca buruk masih berlangsung, kata Lilis.
Menurut dia, warga yang rumahnya terendam banjir bisa tinggal di gedung sekolah, kantor desa, dan tempat ibadah. BPBD Pandeglang kini menyalurkan bantuan logistik berupa bahan pokok, makanan siap saji, minuman kemasan, dan pampers balita. Selain itu juga membuka posko kesehatan untuk mengantisipasi penularan penyakit menular setelah dilanda banjir. Kami berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan bencana alam itu, katanya. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Wilayah 2 Hartanto meminta warga di Provinsi Banten agar mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi hingga tahun baru 2023. Bencana yang dimaksud seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan genangan air perlu diwaspadai. Meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, genangan air, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang, ujar Hartanto dalam siaran pers BMKG pada Selasa. Hartanto menyampaikan dalam 7 hari ke depan, hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Banten. Ada 6 wilayah di Banten yang sebagian besar bakal terdampak meningkatnya curah hujan itu. Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, bagian barat Kabupaten Tangerang, bagian tengah dan selatan, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, tutur dia. Adapun dinamika atmosfer di Banten ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai seruakan dingin pembentukan pusat tekanan rendah di selatan Indonesia. Aktivitas gelombang atmosfer suhu muka laut hangat serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar wilayah Banten. Sementara itu, potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sunda bagian utara dan tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten dan Samudra Hindia Selatan Banten.